Tuhan. Kalau kau mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, tapi kau tidak sadar-sadar hari ini, engkau sudah jauh daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kau dengarkan kebenaran, supaya engkau bertobat, mengalami pemulihan Tuhan. Kalau engkau bertobat, Dia akan memuaskan kita. Dia akan menolong kita, memberikan mukjizat. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh, ya, mari setia, mari tergembala, mari berdoa, mari menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu, semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berdua, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini, supaya Tuhan menjamah hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita firman, supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, saya mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi, membimbing, memberikan inspirasi kekuatan bagi kami, supaya kami semua jemaat Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu. Kami tahu ini sudah akhir zaman Tuhan, kami tidak mau biasa-biasa, tapi kami mau penuh dengan roh. Kami mau Tuhan Yesus dilawat sekali lagi Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup dalam kegerakan Roh Kudus. Hidup dalam kegerakan Roh Kudus mengumpulkan, yaitu gandum, anggur, dan minyak surgawi. Supaya kami Tuhan Yesus boleh dilayakkan sampai kepada Yerusalem yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini saya bersyukur sekali ada kesempatan untuk memberitakan firman. Terima kasih buat Om Marlin, terima kasih buat kasihnya. Hari ini saya mau berbicara hujan kegerakan rohani, hujan awal dan hujan akhir yang kita bahas dari kitab Joel. Sebenarnya kitab Joel ini berbicara penghukuman, penghukuman bagi jemaat Tuhan bangsa Yehuda. Kenapa?
Karena di pasal yang pertama, orang Yehuda ini mengalami kemunduran moral atau mengalami dekadensi moral, ya, dan mengalami kemerosotan spiritual. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan Tuhan, ya, karena mereka berdosa kepada Tuhan, tidak lagi membawa korban kepada Kristus, tidak lagi membawa korban sajian dan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka sudah merasa hidup nyaman, mereka merasa mereka sudah sejahtera, mereka merasa tidak perlu lagi Tuhan, sehingga mereka jatuh dalam dosa, kesombongan, mencuri kemuliaan Tuhan, dan hidup percis seperti orang dunia. Ini yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu. Kitab Joel, ya, memang adalah kitab nubuatan mengenai keadaan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sekali lagi mengalami kegerakan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan kegerakan hujan akhir. Tetapi sebelum saudara ikut masuk dalam kegerakan ini, saudara harus diproses. Sama percis seperti gereja Tuhan, jemaat Yehuda. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi pasal 1, mereka kekeringan. Ya, mereka kelaparan, mereka putus asa, mereka mengalami kebinasaan pelan-pelan. Ya, mereka mengalami hidup yang kacau balau. Ya, putus asa, pening, stres. Ya, karena apa? Apa yang mereka tanam tidak berhasil. Karena apa? Tidak ada hujan. Tuhan mengutuk mereka. Seharusnya, ya, kalau mereka setia, hujan awal yang berfungsi untuk menghujani tanah, membasahi tanah, untuk memulai pengerjaan, ya, penanaman tumbuh-tumbuhan seperti anggur dan lain-lain. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan hujan debu, langit bagaikan tembaga, dan Tuhan mengirimkan, ya, Tuhan pakai malapetaka untuk menghukum mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Ya, supaya mereka bertobat. Begitu juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau kau mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, tapi kau tidak sadar-sadar hari ini, engkau sudah jauh daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kau dengarkan kebenaran, supaya engkau bertobat, mengalami pemulihan Tuhan. Kitab Joel dalam pasal 2 itu, saudaraku, ya, kalau kita lihat kitab Joel pasal 2 ayat 28, itu janji Tuhan bahwa Dia mencurahkan rohnya, memulihkan keadaan umatnya, memakai sekali lagi. Ini adalah kegerakan hujan akhir. Ya, kegerakan awal gereja awal sudah terjadi, kita sudah lewati, ya, perayaan daripada ibadah 10 malam, hujan Roh Kudus. Dan hari ini, kalau saudara mau sampai ke tanah Kanaan, Yerusalem baru, engkau harus dipulihkan sekali lagi. Kau harus penuh dengan Roh Kudus. Kau harus menerima, ya, gandum yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru dari Tuhan. Ini berbicara pemulihan, ini berbicara kebenaran, ini berbicara pengurapan, ini berbicara dengan menyukakan hati Tuhan, pujian dan penyembahan kepada Kristus. Pondok Daud yang telah hilang harus dibangun kembali, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau merasa penderitaan, kekeringan, kelaparan, kebinasaan, apa yang kau kerjakan habis dimakan binatang pengerat, habis dimakan, ya, binatang pelahap, ya, tidak ada yang berhasil, semuanya gagal melulu. Hari ini kuncinya engkau bertobat, kau kembali kepada Kristus, engkau datang hancur dengan hancur hati, engkau datang seperti hamba-hamba Tuhan ini. Mereka mengoyakkan hatinya, mereka pakai kain kabung, taruh abu di kepala, mereka mendeklarasikan perkabungan. Kita telah berdosa dengan meninggalkan Tuhan, kita telah berdosa dengan berbuat kenajisan, kedagingan, hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gandum, artinya roti hidup. Ya, Dia juga mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan, ya, dan juga mengatakan, ya, bahwa Dia adalah, ya, minyak itu sendiri, firman-Nya, supaya kita diurapi, supaya kita
hidup kembali, supaya kita sungguh-sungguh, supaya kita boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mau mengalami hujan akhir, ya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, ya, Ulangan 11 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan kita melihat penghukuman yang dikasihi Tuhan kepada bangsa Israel. Semuanya ini hilang, semuanya ini kering, tidak ada lagi gandum, anggur dan minyak, tidak ada lagi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya datang kepada Kristus supaya kita masuk dalam kegerakan ini, dan kita akan mengumpul setiap hari gandum, anggur dan minyak. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup, gandum. Ya, Yesus mengatakan, ya, isi tempayan ini, maka air akan menjadi anggur. Ini kesukaan, ini adalah kebahagiaan orang percaya. Tuhan mau ya persekutuan, keintiman, relationship antara engkau dan Tuhan, ya, terjaga. Anggur itu adalah kesukaan. Anggur itu adalah pengajaran firman. Engkau harus hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya hubunganmu dengan Tuhan manis, indah, dan kau mengalami kesuksesan dan penerobosan dalam hidup. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, maka janji Tuhan kalau engkau bertobat, Dia akan memuaskan kita. Dia akan menolong kita, memberikan mukjizat. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh, ya, mari setia, mari tergembala, mari berdoa, mari menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari di hari ini bagi kita semuanya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa bagi saudara, supaya saudara yang mengalami kekeringan, putus asa, yang mengalami ya dekadensi moral, untuk bangkit kembali, mari kita berdoa. Angkat tanganmu supaya Roh Kudus turun atasmu, supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi Yesus Kristus, aku mau berdoa Tuhan bagi pemirsa yang di rumah maupun kami yang hadir Tuhan di tempat. Berkati mereka Tuhan Yesus mengalami kemerosotan moral, mereka yang hidup sebagai duniawi. Tuhan, mereka butuh yaitu gandum, yaitu dirimu sendiri, firmanmu sendiri. Engkau yang mengatakan bahwa engkau adalah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa makan roti yang daripadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, engkau adalah sumber kesukaan, engkau adalah sumber kehidupan, engkaulah Tuhan Yesus sumber anggur itu. Kami mau menyukakan engkau dalam pujian penyembahan kami. Kami mau membangun persekutuan yang intim, supaya hubungan kami erat denganmu, supaya kami Tuhan Yesus sampai kepada Yerusalem baru. Berikan kami pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Jamah pemirsa, pulihkan kehidupannya. Semua yang stres, semua yang sakit, semua yang kuliah, semua yang bekerja, apapun yang mereka alami hari ini dipulihkan. Biarlah mereka Tuhan Yesus datang kepadamu, mengoyakkan hatinya, rendah hati, setia mengasihi Engkau apapun yang terjadi. Kuserahkan semua Tuhan jemaatku dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin.